Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gale Adi Saputra. Saya guru dari SMKN Pertambangan Bungku. Saya guru produktif, khususnya jurusan teknik mesin. Dedikasi dari seorang guru bukan hanya diukur dari jarak ketika dia menuju ke sekolahnya, tetapi dedikasi seorang guru itu dilihat dari bagaimana dia mengatasi keterbatasan yang ada. Kemudian sebagai guru produktif atau guru jurusan teknik mesin, saya mengalami dua tantangan yang utama, yaitu dimana tadi yang sudah saya jelaskan, jarak yang sangat jauh, kemudian keterbatasan alat yang ada. Tetapi daya tahan dari seorang guru untuk mengatasi keterbatasan itu adalah bagaimana dia berinovasi, bagaimana dia membuat keterbatasan itu menjadi sebuah tantangan yang harus dia selesaikan. Dalam kursus ini, saya selaku guru teknik mesin ingin membuat sebuah inovasi di mana saya tidak mau berkeluh kesah dengan kekurangan yang saya hadapi atau keterbatasan yang saya hadapi, tapi saya memilih untuk membuat sebuah filosofi teknologi tepat guna, di mana di situ saya mendapatkan solusi yang murah, sederhana, dan yang paling penting sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah saya, terutama sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Dalam video ini saya akan membahas beberapa solusi tepat guna atau teknologi tepat guna tepatnya yang sudah saya terapkan di sekolah kami, yang mungkin bisa membantu rekan-rekan sekalian yang kondisinya sama seperti saya, yaitu dimana saya mendapatkan keterbatasan atau tantangan yang tentang jarak yang sangat jauh dari rumah ke sekolah, yang saya tempuh selama kurang lebih 1 jam dengan jarak kurang lebih 50 km. Kemudian tentang keterbatasan alat yang ada di sekolah. Oke, baik, kita langsung masuk ke teknologi tepat guna yang pertama, yaitu optimalisasi waktu permesinan atau optimalisasi waktu penggunaan alat. Di sekolah kami, mesin bubut, mesin las, mesin fresh, gerinda, dan lain sebagainya adalah aset yang berharga yang harus digunakan seefisien mungkin. Keterlambatan saya ketika perjalanan tidak boleh memangkas waktu praktik siswa. Solusinya, kami menggunakan kertas atau LKPD secara online, di mana siswa sebelum masuk ke materi sudah mengerjakan LKPD-nya di rumah. Kemudian saya bisa mengoreksi di rumah juga atau di kantor sebelum masuk ke kelas, sehingga ketika sudah di kelas siswa hanya tinggal melakukan kegiatan praktek, sehingga waktu menjelaskan tahapan-tahapan, benda kerja apa yang harus dipakai, bahan-bahan apa yang harus dipakai, itu tidak terjadi ketika pertemuan. Pertemuan itu terfokus hanya pada praktik penggunaan alat secara langsung, sehingga waktunya menjadi lebih efisien. Teknologi tepat guna yang kedua saya namakan modifikasi bengkel untuk kemandirian siswa, di mana saya menempelkan barcode-barcode yang ada di setiap part-part mesin yang bisa diakses oleh siswa melalui kameranya masing-masing, yang kemudian akan tertuju pada sebuah website yang berisikan tentang cara penggunaan, cara memperbaiki sebuah alat. Andi, kenapa? Kan Pak, tukarannya aja lambat. Coba di scan ini dulu, soalnya Pak Gali belum datang. Dengan hal ini, siswa diharapkan lebih mandiri, di mana ketika saya belum sampai ke sekolah ataupun saya berhalangan ke sekolah, ketika siswa praktek mengalami sebuah kendala, entah itu kerusakan atau tidak tahu menggunakan sebuah alat, siswa hanya tinggal menyekan barcode tersebut
dan muncullah tutorial ataupun cara-cara bagaimana memperbaiki alat tersebut. Kemudian teknologi tepat guna yang ketiga saya namakan kompetensi pengukuran tanpa alat yang mahal, atau lebih tepatnya menggunakan teknologi yang ada di aplikasi handphone. Teknologi tepat guna yang ketiga ini mengatasi hambatan di kompetensi pengukuran, karena presisi pengukuran adalah kompetensi teknik mesin yang sangat penting. Alat ukur presisi harganya mahal sekali dan mudah rusak. Solusinya, saya membuat e-modul dari sebuah aplikasi yang ada di handphone. Saya mengganti praktik di awal dengan aplikasi simulasi offline yang ada di HP para siswa. Siswa dipersilahkan untuk mendownload masing-masing aplikasi di HP mereka. Kemudian saya tunjukkan cara penggunaan jangka sorong sesungguhnya. Kemudian mereka mengikuti menggunakan aplikasi yang ada di HP mereka masing-masing. Saya mengatur toleransi yang ada di HP mereka, kemudian saya samakan dengan toleransi yang ada di jangka sorong asli milik sekolah. Dengan hal ini, keterbatasan kekurangan alat yang ada di ruang praktek atau RPS siswa menjadi sedikit teratasi dengan bantuan sebuah aplikasi yang sama cara penggunaannya dengan alat yang sesungguhnya, sehingga alat menjadi bisa lebih terawat dan juga lebih terjaga. Melalui penerapan teknologi tepat guna ini, jarak yang saya tempuh setiap hari diubah menjadi sebuah motivasi untuk menciptakan sistem yang mandiri dan efisien. Saya tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga menanamkan nilai adaptasi, presisi, dan inovasi. Kualitas penting bagi teknisi mesin di lingkungan pertambangan yang serba cepat ini. Daya tahan saya bukan hanya tentang ketahanan fisik di jalan, melainkan ketahanan untuk terus mencari sebuah solusi tepat guna, agar mimpi besar siswa SMKN Pertambangan Bungku tidak terhambat oleh keterbatasan fasilitas. Mari terus berinovasi demi pendidikan vokasi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.